Oke, selamat pagi. Jadi, ini penjelasan slide-nya ya. Oke, tentang SQL dan NoSQL ya. Itu ini pendaftar isinya ya. Langsung aja. Oke. Jadi, apa ya? Kita semua tahu database itu apa gitu ya. Jadi, aplikasi modelnya menggunakan hasil 3 layer seperti presentation layer, business logic layer, sama data access layer. Di data access layer ini terhubung database gitu ya. Ini business logic ini yang mengatur data ini ditampilkan untuk siapa gitu ya. Terus presentation layer ini yang antar muka. Jadi misalnya ATM gitu ya, untuk kita gitu kan ya di bank. Tapi untuk di back office ada tampilan yang ini ya, hanya dilihat oleh orang intern bank gitu ya. Ini transaksi apa gitu. Tapi orang intern bank tidak boleh tahu data personal yang personal banget dari nasabahnya kan itu. Macam-macam intinya perlu diatur di sana gitu ya. Sanalah ini tantangan bagi pembuat sistem informasi gitu. Jadinya banyak hal-hal non teknis diributin di sana gitu kan ya sebagai SOP dan macam-macam. Karena itu emang sangat penting gitu ya. Seperti itu. Oke, ya terlihat bahwa itu yang menyimpan data merupakan salah satu komponen umum pada aplikasi model. Apa sih yang nggak ada basis data sekarang? Main game aja kalian ada basis datanya gitu ya. Seperti itu, misalnya level kalian lagi berapa sekarang gitu, entah item apa yang kalian punya, semua itu database tuh. Jadi jangan kalian malas-malas belajar database gitu ya. Oke, ya. Oke, maaf lagi setengah mabuk ya. Oke, itu jadi database. Ya. Koleksi data yang sudah terorganisir ya. Ini database manajemen sistem adalah yang untuk memanage-nya itu gitu ya. Seperti itu untuk pembuatan data baru, perawatan dan penggunaan sebuah database. Terus dibuat untuk menangani informasi dalam jumlah besar ya, mengatur masukan. Ya, dibikin teratur ya, seteratur mungkin gitu. Pinjaman basis data memiliki sejarah yang panjang, sampai saya malas nyeritain gitu. Oke, jadi menggunakan struktur yang terpasang dalam sumber kode aplikasi, menggunakan file eksternal, macam-macam ya, menggunakan berbasis server habis itu gitu ya, database management. Nah, data yang ditangani oleh, jadi terbaru adalah berbasis NoSQL, itu yang tidak diajarkan di mata kuliah basis data gitu ya, NoSQL. Oke, itu. Ini sejarahnya gitu ya. Saya belum lahir, saya belum lahir, saya belum lahir, sudah lahir gitu ya. Ya, ya sebenarnya antara ini sama ini sih saya lahirnya gitu ya. Seperti itu. Perkembangan database ditunjukkan seperti pada gambar berikut ya. Hanya term database ya. Jadi database, istilah database pertama itu ini ya. Seperti itu ya. Itu artinya perang dunia kedua udah selesai lah gitu ya. Jadi relational database pertama kali muncul di sini cukup lama-lama ya, desktop computing intinya baru sini orang istilahnya bisa naruh komputer di atas meja gitu ya. Object oriented programming baru di sini jadinya, yang nggak ngerti OOP kembalilah ke zaman ini. Di non relational database image sana ya sana. Non relationalnya relational tuh kayaknya ini ya apa namanya nggak penting-penting amat gitu ya. Jadinya gimana sekarang gitu, gimana sekarang itu database nggak usah kaku itu gitu ya. Di pemrograman bisa kita atur kok gitu logika orang zaman sekarang ya. Jadinya misalnya kita bikin formulir gitu kan ya, bikin formulir di sana udah kita bisa batasi kan jumlah karakter terus apa yang dimasukkan gitu. Apakah perlu di database diverifikasi lagi, membebani server lebih lanjut lagi? Itu yang ini ya dipikirkan sekarang karena konsep security juga beda ya gitu. Soalnya pemikirannya berubah-ubah ya. Next kan ini ya SQL dan SQL bukan berarti MySQL tuh jelek, saya juga masih make kok gitu ya. Seperti itu. Tapi untuk data besar nggak cocok gitu, untuk data kecil ya cocok lah gitu ya. Jadi pengenalan RDBMS relational database ya, ada foreign key ya itu ya, sama ini ya primary key gitu ya sana jadinya one to many ya, many to many ya, one to one gitu ya misalnya seperti itu ya. Ini kadang apa namanya saya bimbing mahasiswa IoT tetap berurusan dengan tabel itu karena berbasis web ada data di sana gitu ya, bikin relasi antar datanya gitu juga sana ini ya.
Seperti itu jadinya ya, menurut saya ya apapun bidang yang dipilih, baik itu kecerdasan buatan itu, kalau nggak ngerti pembuatan seluruh database itu, eh ya sedikit harus belajar lebih giat gitu ya, seperti itu. Ya karena harusnya semua jenis alumnus IT memahami database, tipe data dan lain-lain itu nggak bisa kita hindari ya, kecuali suatu saat benar-benar semua full no SQL lah gitu. Itu jebakan kata-kata saya. Ya fokus utama RDBMS adalah ACID ya, ACID singkatannya, ini sangat gini ya, kecut gitu. Ya. Intinya atomicity ya, setiap transaksi adalah atomik. Jika suatu bagian mengalami kegagalan, maka keseluruhan transaksi akan gagal. Ya seperti itu. Ya di shopping chat ada data produk yang nggak kebaca ya, nggak mungkin lanjut dong. Konsisten setiap transaksi adalah kumpulan aturan yang konsisten, instalasi yang tidak ada transaksi yang dapat mengganggu transaksi lain. Ya itu. Jadinya itu ya, jadinya misalnya shopping chat itu kalau di pemrograman web kan, saya nggak cuma kebayang shopping chat itu di pemrograman web ya. Ada yang di desktop bikin ini. Oh ya, berbasis mobile soalnya. Tapi berbasis mobile juga sebenarnya berbasis web ya. Karena rata-rata juga aplikasi mobile yang untuk berbasis ini ya, berbasis ada websitenya itu berbasis ini HTML5 yang dikompil ke ini juga, jadinya berbasis web juga ujung-ujungnya gitu kan ya. Nah itu kan kalau nggak pakai session pasti ini ya, kemungkinan yang contoh yang jelek kan pakai data tabel gitu ya. Tapi kalau itu tabelnya misalnya ID-nya dengan baik, transaksi orang bisa kecampur dengan yang lain. Saya nggak ada beli produk A bisa tiba-tiba masuk di pincat saya seperti itu. Yang paling aman sebenarnya pakai session gitu ya, atau pakai, kalau pakai cookies bahaya nanti ini ya, apa namanya, kalau tidak dienskripsi. Kalau di cookies harus karena cookies kan lokal gitu ya. Seperti itu. Jangan harga masuk cookies gitu. Itu kadang-kadang ini ya, apa namanya, tidak memahami ini ya, itu. Jadinya hacking-hacking tuh bukan sekedar ini ya, ada orang ninggalin HP-nya dalam keadaan ini ngepost di Facebooknya gitu, bukan itu ngehack namanya gitu ya. Tapi ya itulah ya, silakan ikuti mata kuliah. Itu bukan kapabilitas saya ngomong di sini. Oke, durability, ketika sebuah transaksi sudah commit ya, transaksi tersebut akan selalu commit ya, sana. Itu intinya itu ya, kalau udah selesai ya selesai gitu ya. Kalau uang udah ditarik ya udah ditarik, nggak bisa dikembalikan lagi gitu kan ya. Maksudnya ya sudah itu selesai. Kalau ada pengembalian uang misalnya gitu, ini nabung lagi ya transaksi yang lain lagi gitu ya. Misalnya narik uang 500 nyesel gitu lah ya, ya balik ke bank lagi atau cari ATM yang bisa store tunai, masukin lagi gitu. Kurang kerjaan ya, kurang kerjaan gitu. Karena mungkin pas nominalnya sekian puluh atau sekian ratus gitu kan ya. Wah, kayaknya nyesel narik 500 jadinya. Oke, itu sakit jiwa ya. Oke, seperti itu. Di fitur yang terdapat pada RDMS, identitas data diatur dalam bentuk kolom-kolom tabel dan setiap data simpan dalam bentuk baris dan tabel. Itu tersusun dalam normalisasi, yang normalisasi itu ya, ini normalkan gitu ya, jangan sampai ada redundansi data, misalnya apa namanya, kategori produk jangan berupa isian varchar gitu ya, tuh bikin dong tabel baru gitu ya sana misal. Ya, supplier produk jangan dong varchar gitu di tabel produk ya, bikin dong tabel baru ya, one to many, one supplier many product gitu ya, itu basic sekali gitu. Didukung secara luas, metode akses data konsisten menggunakan SQL ya. Oke, ya. Itu. Ini gimana ya? Saya emang ini ya, sebenarnya lebih confident bisa ngomong sengawur-ngawurnya kayak gini tuh kalau ini ya tidak ada rekaman wajah gitu ya. Saya paling nyaman ya sebenarnya gitu ya. Berbasis jadi penyiar radio tuh kayaknya paling nyaman bagi saya gitu. Oke, itu ya. Oke, pengenal SQL ini. SQL adalah kepanjangan Structure Query Language ya. Itu ya, SQL. Tapi kalau kita lihat video-video luar negeri nggak ada yang bilang SQL, semua SQL gitu ya. Oke. Tapi dosen saya waktu S1 bilangnya SQL gitu ya, SQL ya, boleh aja sih gitu. Merupakan bahasa standar yang dipakai di database management system gitu ya. Jadinya bisa ini ya, apa namanya, select multiple tabel sekaligus gitu ya misalnya. Kalau saya senang pakai as gitu ya, ada yang suka pakai join ya misalnya, seperti itu macam-macam ya.
Yang merupakan sekumpulan perintah yang digunakan untuk memberi input ya, juga manipulasi ya. Insert, update, delete itu ya. Jadi CRUD gitu kan ya, CRUD. CRUD ya sana. CRUD gitu, gimana bacanya bahasa Inggris. Kayak itu namanya create ya, read, update, delete gitu kan ya. SQL mengikuti standar INSI, American National Standard Institute. Jadinya seperti itu ya. Microsoft SQL Server ada kok SQL yang diperhalus untuk lebih bahasa Amerika gitu ya, American English, tapi nggak populer ini gitu. Idealnya terdapat 3 jenis SQL, itu DDL atau Definition Language, yaitu nah itu ya baca sendiri ya. Intinya create, alter ya, rename, drop seperti itu. Intinya mengubah ini ya, terus merename database dan sebagainya ya. DML atau modification ya, termasuknya select, insert, update, delete itu ya yang penting. Ini saya ini ya apa namanya UML gitu ya, sorry saya benar-benar kurang setuju ya. Misalnya UML itu sampai berhalaman-halaman cuma jelasin apa ya, insert, update, delete per tabel gitu loh. Itu saya kalau misalnya nguji UML kayak gitu tuh benernya saya nggak gitu. Untuk apa ada object oriented programming? UML itu dibuat untuk object oriented programming. Intinya kan insert, update, delete itu jadi satu kesatuan ya, beda struktur datanya aja gitu loh. Itu bisa kok disederhanakan jadi satu UML lah sebenarnya gitu ya. Itu jadinya apa namanya, bukan di kampus ini ya, bukan di kampus ini tapi di kampus lama tuh, hebat sekali ini TA-nya tebal 300 halaman, isinya UML tok gitu ya. UML insert, update, delete tiap tabel tuh dibahas, copy paste ganti atribut aja itu UML. Kalau orang luar negeri lihat bener-bener benturin kepala ke laptopnya mungkin gitu, bener-bener parah ya. Don't follow that gitu ya, itu bener-bener parah ya. Seperti itu. Jadi bukan beda dengan ini ya, apa namanya, flowchart gitu ya. Jadinya UML sama flowchart itu kadang-kadang definisinya nggak jelas kalau di Indonesia gitu ya. Itu sedikit ini ya. Jadi TA tuh bukan asal tebel bagus gitu, bukan ya gitu. Ya, ini DCL ya, ini yang sering kali orang lupakan gitu ya, benar-benar. Kalau saya dulu 3 tahun kerja di apa namanya perusahaan ini ya, enterprise server dan internet service provider di Bali, Blue Line gitu ya. Sekarang udah hampir bangkrut sih gitu. Ya karena kalah saing dengan Telkom dan lain-lain ya untuk ini. Kan karena Telkom dan ini juga ya. Tapi yang enterprise servernya masih jalan kayak gitu. Ya, ininya ini ya, apa namanya? Kalau membuat tabel gitu ya perlu didefinisikan privilege usernya satu-satu. Jadinya jangan bikin user yang sama untuk jenis pengguna yang berbeda gitu ya. Misalnya untuk user pengunjung website sama admin tuh usernya sama gitu. Ada banyak sekali website kayak gitu, dan di mana keamanannya gitu kan ya, seperti itu misalnya ya. Misalnya ya itu ya, misalnya untuk user biasa ya, ini ya apa namanya, halaman ininya jangan dikasih hak insert ke tabel artikel gitu loh misalnya. Itu basic banget, itu banyak sekali orang nggak mengerjakan itu gitu ya. Itu ya, tapi ya websitenya mungkin saking sepinya nggak ada yang mau ngehack gitu. Kalau sadis ngomongnya ya itulah bagusnya ini ya kan. Itu ya juga jadi kalau jadi orang terkenal kan salah dikit mungkin apa namanya, makan nggak pakai sambal aja mungkin disalahin ini ya, pengecut gitu mungkin ya. Seperti itu kan ya kalau zaman sekarang ya, selalu ada orang nyari-nyari kesalahan orang di sosmed kan itu. Ya. Sepertinya ini daftarnya, create index ya, misalnya macam-macam ya. Kalian pasti nggak hafal, saya juga nggak hafal, sorry. Ya, yang kayak misalnya gimana cara buat primary key dari konteks itu, kalau nggak pakai contekan saya juga nggak hafal ya. Kalau dulu waktu S1 pas ujian aja hafal, habis ujian lupa gitu ya. Karena sorry saya juga dimanjakan oleh PHP MyAdmin dan kawan-kawan gitu ya kalau misalnya SQL. Ya. Kalau saya juga ngoding kalau nggak ditemenin sama ini ya, contoh codingan saya yang lama atau internet tuh kayaknya susah ya, benar-benar ada yang ingat ya. Ini kalau saya merasa ya makin tua tuh makin susah memahami sesuatu tuh, bukan gitu ya. Malah makin tua tuh saya makin gampang, lebih cepat memahami sesuatu, tapi makin susah mengingat sesuatu. Jadinya hafalan kuat tapi pemahaman cepet gitu ya misalnya. Jadi banyak sekali materi yang saya belajar dadakan gitu tuh ya dapat aja gitu ya kadang-kadang.
betul ya. Terutama yang berhubungan dengan programming atau install-installan di Linux dan macam-macam gitu itu ada aja ilmu baru dan ini ya apa namanya seperti itulah ya. Gitu. Termasuk ini juga ya mungkin materi-materi rumus-rumus yang waktu kuliah kayaknya nggak paham tapi sekarang dibaca-baca lagi karena mungkin juga di internet sekarang banyak referensi yang lebih ini ya gampang kita pahami ya pilihannya banyak nggak seperti zaman kuliah dulu bukunya terbatas gitu ya bukunya terbatas di insert ini ya where ya sana group by ya kelompokkan berdasarkan gitu ya having ya saya ini tumben juga dengarnya jarang ya condition ya having order ya sana misalnya kayak yang paling umum where ya sana ya terus commit ya sana ya bisa tidak di commit dulu baru ini ya. Rollback gitu ya restore sana macam-macam ya kita di data definition language DDL ya sana di alter rename drop ya create karena tabel ya alter tabel dan sebagainya itu ya apa yang di alter misalnya privilege aksesnya dan sebagainya rename ya drop ya terus data definition language sana ya itu create table nama table kolom data type yang macam-macam ya ini nggak usah saya jelasin panjang lebar ya dan saya nggak akan keluar ini juga di ini ya karena itu pengetahuan umum aja di UTS atau UAS ya maksudnya bagian yang kayak gini-gini loh SQL gitu ya yang baru lah yang tidak yang lama umum seperti itu ya data definition language ya di sana tiga jenis data yang dapat disimpan di satu kolom pada tabel atau base pemilihan tipe dari tujuan penggunaan kolom tersebut udah pasti tahu ya misalnya jumlah saudara gitu jangan integer gitu ya itu ya tiny integer mungkin cukup ya. Atau ya itu sudah menikah gitu misalnya ini ya apa namanya jangan varchar ya gitu bisa pakai enum gitu ya misalnya enum jadinya belum sudah lebih dari sekali gitu misalnya kayak itu misalnya kan ya bisa dipilih seperti itu tipe kita perlu perhatikan jenis pengurutan data wakil database ya. Oke ya tipe data yang umum ya ini bisa kalian pakai contekan macam-macam ya dia ada yang berbasis karakter numerik ya dan date gitu ya. Date juga banyak ya, misalnya date time ya, Unix timestamp dan sebagainya gitu ya. Macam. Atau manipulation language ini untuk menambah ya, menyimpan dan sebagainya ya. Udah baru 20 slide. Oke. Jadi insert sintaksnya adalah itu ya. Ini saya nggak jelasin lagi ya, kalian baca-baca sendiri. Ini sebenarnya bukan ini ya. Jadi commit ya, commit bisa digunakan ya. Tapi commit biasanya jarang kita gunakan yang di level SQL-nya gitu ya. Biasanya kita gunakan di level pemrogramannya gitu ya misalnya ya. Misalnya .exec gitu ya sana misalnya ya. Ya select ya. Kalau semua pakai tanda bintang ya, asterisk gitu ya. Saya sering sekali sampai sekarang bingung istilahnya panggil apa ya, tanda bintang. Di update ya set ya yang di set aja yang dibikin bisa ya. Terus delete ya syarat delete-nya kalau delete from berarti ini ya. Tapi kalau delete from nama tabel tanpa kondisi ini ya. Kalau misalnya apa bedanya selain delete ada juga truncate ya. Truncate tuh saya justru sering pakai. Ya kalau misalnya dalam pengembangan ini. Apa bedanya delete tanpa syarat where sama truncate? Kalau delete itu misalnya ada primary key dan auto increment gitu ya. Misalnya delete 10, delete semua tabel, insert baru mulainya 11 loh dia gitu. Kalau truncate dia mulai dari satu lagi gitu ya. Sana beda banget ya. Gitu. Ya. Seperti itu ya. Nah, itu ya, insert itu ya sana kayaknya bisa juga ini ya, bisa juga modifikasi seperti ini ya. Jadinya misalnya kalian mau ini ya. Jadinya bisa juga ini ya mengcopy dari satu database ke database lain gitu bisa ya menggunakan ini. Jadinya bisa mengcopy data berdasarkan syarat tertentu ya. Mana? Ya. Atau bisa melakukan apa namanya fragmentasi, pemotongan ya, secara horizontal misalnya ambil beberapa kolom aja itu bisa ya. Di sini contoh RDBMS ya nama SQL. Ingat dulu saya ini ya waktu S1
sertifikasi Oracle saya nyari gitu ya. Jadi belajar tentang trigger, storage procedure, dan stack SQL yang ujungnya nggak kepake, sorry. Benar-benar ujungnya nggak kepake. Selama dunia kerja saya lebih banyak pakai cron tab ya, cron tab di Linux untuk misalnya sebagai pemicu suatu jauh lebih ringan daripada pakai trigger. Dan apa ya, proyek menggunakan Oracle ujungnya cuma dapat satu seumur hidup gitu ya, seperti itu selama kerja ya gitu. Kalau sekarang saya lebih ini ya, melihat potensinya di NoSQL daripada database seperti ini ya. Postgre juga saya suka sekali dulu pakai. Itu dulu MySQL ya. Sekarang ada MariaDB juga dia versi MySQL sudah dibeli Oracle juga, sehingga sudah nggak free lagi gitu ya. Free tapi nggak open source gitu ya, nggak open source ya. Open source MariaDB ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita NoSQL ya. DBMS sudah digunakan secara luas hingga saat ini, namun DBMS tidak dikembangkan dalam konsep aplikasi terdistribusi. Ya, hari ini perintah join pada DBMS sangat berat ya. Join sangat berat ya. Menyeleksi lebih dari satu gini. Jadi misalnya kan produk dan kategori gitu, yang tersimpan di produk kan ID ya, foreign key daripada primary key-nya kategori. Jadi kalau mau nyeleksi nama kategorinya harus select from A dot nama, B dot nama gitu ya, misalnya from misalnya kategori as A, apa namanya, produk as B gitu misalnya. Kalau saya sukanya gitu daripada pakai join ya. Itu susah dikembangkan secara horizontal ya itu ya. Itu intinya pengembangan kolom itu jadi ketidakcocokan impedansi sangat mahal dari sisi biaya aplikasi dan kerasnya perawatan ya. Sana perawatan susah kalau ini kacau gitu. Misalnya kayak ini loh, apa namanya, ngubah struktur tabel gitu ya. Struktur tabel misalnya ganti, itu bisa ngubah pemrograman juga ujung-ujungnya. Tapi kalau misalnya dengan NoSQL kita misalnya kadang cukup hanya mengubah pemrogramannya, kita nggak usah ngotak-ngatik database-nya lagi gitu. Coba bayangin ya. Seperti itu. Jadinya lebih menjanjikan, tapi ini yang masih belum saya pernah ngerjain project karena tahu NoSQL juga terus terang baru-baru ini ya, mungkin 3 tahun terakhir saya baru belajar otodidak ini juga ya. Tapi sangat menarik dan saya lihat potensinya di sana ya. AWS, Amazon Web Service juga apa namanya saya lupa, tapi nggak hafal saya namanya, tapi ada yang berbasis NoSQL juga. Di big data ya sana ya, untuk cloud sangat cocok ya. Jadi kalau misalnya sosmed kayak Facebook, Twitter, yang lain semua NoSQL ya, semua NoSQL. Kalau nggak percaya ini ya, kita minggu depan kita pakai Tweepy ya, tentang crawling gitu. Tweepy kita download tweet dalam bentuk JSON, oke? Ya. Internet tersebut semakin dipenuhi dengan menggunakan RDBMS. Bukan RDBMS itu jelek, tapi RDBMS untuk data yang berkembang sangat cepat ya. 1 detik mungkin bisa jutaan gitu, misalnya kayak sosmed, nggak cocok lagi pakai RDBMS gitu ya. Teknologi NoSQL adalah sebuah RDBMS yang menyediakan mekanisme untuk menyimpan dan memanggil data yang memiliki batas konsistensi yang rendah. Nggak konsisten gitu ya, nggak ada syarat konsisten di sana. SQL biasanya menunjuk pada kepanjangan not only SQL. Ini bukan berarti nggak ada SQL, tapi not only SQL ya sana. Ini paradigma bahwa sistem ini juga mengizinkan penggunaan sintaks yang mirip dengan SQL. Mirip dengan SQL, bukan SQL, tapi mirip dengan SQL. Oke, intinya sini karakteristik dari NoSQL. NoSQL menghindari overhead pada transaksi ACID ya sana. Singkatannya ada di atas. Kompleksitas query SQL, keberadaan DBA ya sana. DBA bisa hilang, database administration bisa hilang. Ya, saya juga dulu 6 bulan kerja sebagai DBA ya ketika baru masuk. Tapi habis itu dari administrasi dipindahi ke research and development sana ya, karena saya banyak ngasih masukan di struktur database di sana, dan ini ya banyak menambah trigger dan lain-lain juga yang ujungnya dibuang juga ujungnya gitu ya, diganti dengan cron tab ya. Itu karena emang saya tamat S1 bawa sertifikasi Oracle waktu itu gitu. Sekarang nggak saya perpanjang lagi dan nggak ada niat perpanjang. Kalau misalnya ada sertifikasi MongoDB, mending saya ikut itu gitu ya. Nah, tapi istilah dulu saya terus terang saya nyari sertifikasi Oracle itu ini ya, apa namanya, kata Oracle itu
yang saya suka sekali gitu ya, Oracle, Peramal gitu ya modelnya. Apa namanya, dan judul lagu salah satu band metal favorit saya waktu itu. Gitu ya. Jadinya itu nggak ada hubungannya. Jadi seperti itu saya milihnya ya. Tapi emang database yang paling daripada Cisco dan jaringan saya nggak terlalu kuat ya sampai sekarang gitu. Nah, makanya lebih cocok saya di database emang gitu ya kalau itu ini. NSG menyediakan kemudahan dan perubahan yang lebih sering pada database, kecepatan pengembangan aplikasi, ukuran data yang besar ya, skema yang lebih sedikit ya, nggak ada skema malah gitu ya. Oke, ya. Sorry, mungkin ada yang lihat slide berapa sih pengen cepat selesai. Saya juga sama kok. Sebagai pembicara saya selalu berpikir hal yang sama. Gitu. Ya, penggunaan NoSQL jika model LMS terlalu membatasi dukungan ACID, ya, tidak terlalu membutuhkan implementasi objek relasional, ya, aplikasi bersifat terdistribusi, pencatatan data berasal dari sumber terdistribusi, penyimpanan event temporal data memiliki skema yang fleksibel. Ya. Seperti ini ya. Gini loh, fleksibel di sini berarti bukan semua data masuk. Fleksibel di sini antar mukanya yang fleksibel gitu loh. Jadinya misalnya berbasis web dan sosmed itu jadinya kalau kita mau ngubah struktur data tinggal ngubah codingannya aja gitu. Bisa kita bikin framework dan apa namanya form. Jadinya di Facebook itu kan form juga gitu. Tapi fitur-fitur setiap ngepost di Facebook lain-lain kan nambah ya. Nah itu dengan NoSQL kalian cuma mengubah struktur pemrogramannya aja gitu ya. Nggak usah ngubah database-nya lagi gitu. Dan yang menyebabkan harus maintenance selama 2 jam gitu misalnya. Kaskus dulu ya. Ada yang masih main Kaskus. Saya masih sih akunnya gitu ya. Itu kalau dulu saya termasuk yang ini ya legend, mungkin nggak sampai legend tapi ini ya mungkin ya antusias juga sampai di gini ya di grup tentang Linux sama tentang programming gitu ya, programming. Oke, itu ya sama data mining ya nggak, karena emang nggak ramai jadinya ini ya itu ya memiliki skema yang fleksibel. Tentang IoT saya nggak ada karena masuk IoT saya sebenarnya IoT itu bidang yang baru banget ya bagi saya ya, kalau dipikir-pikir. Tapi entah kenapa di kampus lama pun di kampus sekarang tuh saya dikenal dengan IoT-nya gitu. Padahal saya IoT itu baru apa ya, baru 2014 kayaknya saya baru mulai gitu ya. Waktu di Jepang waktu S3 lagi gitu ya, sebenarnya masih baru banget saya di bidang IoT gini gitu ya. Oke, itu nyolder pun saya ini ya sebenarnya, ini kalau boleh cerita ini ya, apa namanya ya, baru belajar dadakan gitu ya. Waktu kuliah S1 belum bisa saya gitu. S3 saya baru belajar dadakan gitu. Belajar dari YouTube ya, bukan dari kampus gitu. NoSQL tidak dapat digunakan jika menggunakan data finansial. Jadi kurang cocok. Jangan gunakan data finansial di sini, tapi data yang berupa konten gitu ya, konten. Jadi nggak cocok pakai data finansial. Karena kalau finansial cocoknya ini ya, emang dibikin relational database dan struktur datanya dibuat seketat mungkin, karena salah satuan ya, terus salah koma ya, itu bisa kacau gitu ya. Dan kesesuaian dengan aset yang merupakan bisnis yang kritikal. Jadi angka-angka janganlah pakai NoSQL ya. Itu seperti itu ya. Misalnya untuk sosmed sangat cocok ya sana. Untuk website sangat cocok ya. Kalau untuk website, nanti saya di sini ada 2 ya, nanti script yang saya bahas. Jadinya NoSQL untuk website sama MongoDB. MongoDB itu ini juga ya. Itu kan MongoDB sendiri kalian bisa bikin TA sendiri sebenarnya gitu ya, karena menarik juga di sana tentang data besar sana ya pemrosesannya. Nanti bisa diproses pakai Pandas kayak gitu ya misalnya ya di sana. Ya. Dan bisa mensimulasikan insert update delete juga sana ya. NoSQL menggunakan 4 ya, key value, dokumen, kolom family, graph ya sana. Tiap data model memiliki bahasa query masing-masing ya. Yang kita bahas di sini berbasis dokumen ya, dokumen MongoDB ya. Database NoSQL dengan key value ya. Jadi key itu ya, ide utamanya adalah menggunakan sebuah tabel harsh ya sana. Jadi key ya. Jadi key pertama ya isinya adalah ini ya,
make ya Nissan, warna make Nissan. Ini ada color blue. Satu warna ya ini ya, green ya. Kalau misalnya dua warna, tinggal dibikin ini ya. Kalau di MongoDB beda, tapi dia berbasis hierarki di sana, bukan seperti ini yang kolomnya bisa lebih dari satu gitu ya misalnya. Tahun dan transmisi auto. Ini transmisi nggak dijelasin. Jadinya seperti itu. Ini kalau misalnya di RDBMS kan 000 gitu ya. Sana ya, kita seperti itu. Ada key ya sama value sana. Sini insert key value ya. Ini di MongoDB juga ada key-nya tapi nggak terlalu kepake ya sana. Ini update ya sama delete ya key. Ini semua berbasis key. Kalau di MongoDB bisa berbasis atributnya langsung gitu ya sana ya. Kenapa ngomongin MongoDB terus? Sorry, saya baru belajar itu. Ya, yang lain-lain saya nggak bahas. Nanti kita bahas banyak jenis ini NoSQL, tapi saya benar-benar baru belajar MongoDB aja gitu ya. Tapi yang lain saya pengen belajar juga. Tapi yang free dan gampang diinstal di semua OS, MongoDB aja gitu ya. Oke, itu. Ya, oke, sampai mana tadi saya? Ini, ngawur. Ini dah. Ya, oke. Data NoSQL berbasis dokumen memiliki sebuah key dengan data kompleks ya. Indeks mengikuti B3 ya sebenarnya. Dokumen ya sebenarnya. Mengandung banyak key value ya, pasangan key atau array dokumen ya sebenarnya. Sepertinya itu yang nanti kita bahas di ini ya. Ini dokumen, bisa kita buat dokumen. Dokumen itu anggap sebagai tabel gitu ya. Tabel ini misalnya untuk Facebook masing-masing ini adalah dokumen yang berbeda gitu ya. Dokumen untuk posting, dokumen untuk chat, ya, dokumen untuk tampilan profile. Jadinya data yang sama bisa kita ini ya buat tabel. Jadi kita bisa insert satu form itu ke dokumen yang berbeda-beda yang nanti kurang lebih siap cetak gitu loh. Nggak ada lagi semua ini satu tabel, query A, query B, query C, query D, berat ya, berat. Tapi kalau misalnya langsung siap cetak, lebih ringan gitu ya. Ini untuk di website juga kalau ada JSON untuk halaman about, JSON untuk halaman kontak gitu misalnya, lebih ringan daripada kalian membuat tabel itu ya, misalnya page gitu ya. Terus select title where misalnya ID equal about gitu misalnya, seperti itu ya misalnya, atau angka dan sebagainya gitu. Itu ini ya, belum lagi jadi tiap buka halaman ada verifikasi user, ID dan lain-lain gitu ya. Untuk seperti itu berat ya. Kolom ya, berbasis kolom ya. Kolom data yang paling kecil ya sana, instan data. Ini berbasis kolom ya, kolomnya sana key ya sama value ada kolom sana ya. Masing-masing ada nama, ya, email, macam-macam. Ada kolom di sana ya sini ya. Di mood sana bisa macam-macam. Di setiap kolom ada ID-nya juga sana ya. Ya, jadi database berbasis graph ya. Graph itu yang saling terhubung ya di vertikal. Nah, ini di MongoDB juga ada fitur grafnya, tapi ini ya, dia hubungan antar datanya gitu ya. Jadi misalnya semi relasional di sana gitu kan ya. Ini misalnya ini untuk dibuat arahnya ke misalnya ini ya, konten yang lebih kompleks tuh misalnya untuk semacam wiki itu cocok pakai graph ini ya. Terus ini ya SQL database Oracle, SQL MongoDB ya, CouchDB, Neo4j ya. Storage model row and table. Kalau ini key value data storage ada JSON dokumen JSON XML ya. JSON atau XML. Umum JSON ya. Kenapa JSON? Karena kalau JSON tidak ada kurung buka kurung tutupnya, habis itu datanya kepenggal dimanapun, strukturnya jelas gitu ya. Static, dinamik, ya, vertikal, horizontal. Ini horizontal aja ya. Terus transaksi yes, content level ya. Levelnya untuk transaksi cocoknya di sini ya. Select insert update. True object oriented API. Ini berbasis objek dia murni ya, database sendiri. Itu intinya jenis aplikasi NoSQL ya banyak. Google sendiri punya dia ya, Big Table ini untuk data besar yang pakai ini. Terus untuk data untuk aplikasi cloud itu juga NoSQL cocoknya ya, NoSQL. Tapi
Ininya tuh kalau toko online janganlah semuanya full SQL gitu, tapi bagian transaksinya aja dibikin RDBMS ya, menyangkut keuangan aja nih. Tapi untuk penampilan kontennya gunakanlah NoSQL itu kalau misalnya besar. Kalau toko online sepi nggak apa pakai SQL. Tak semua ya. Seperti itu semua ya. Oke. Itu barangkali ya, ininya silakan nanti ditonton tutorial tentang NoSQL juga. Oke, terima kasih. Selamat malam.